Kiai Sakti selamatkan suami teman anaknya yang kemaluannya disantet oleh mantan kekasihnya. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pagi itu udara di desa Karangkobar terasa segar. Kabut tipis masih menggantung di atas kebun teh dan suara ayam berkokok bersahutan dari rumah ke rumah. Di sebuah rumah sederhana di tepi jalan desa, Arif dan Lestari baru saja selesai membereskan barang-barang pindahan mereka. Rumah itu tidak besar, tapi cukup nyaman untuk pasangan muda yang baru menikah beberapa bulan. Arif duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam buatan istrinya. Akhirnya bisa juga punya rumah sendiri ya Tar, ucapnya sambil tersenyum. Lestari membalas dengan senyum kecil. Iya, walaupun jauh dari kota, tapi aku suka. Udaranya sejuk, orang-orangnya juga ramah. Arif mengangguk. Ia bekerja sebagai pegawai di kantor kecamatan, sekitar 2 km dari rumah. Setiap pagi ia berangkat dengan motor tua peninggalan ayahnya. Hidup mereka memang sederhana, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tetangga di sekitar rumah mereka kebanyakan petani dan pedagang kecil. Setiap sore anak-anak berlarian di jalan, sementara para ibu duduk di teras sambil mengupas sayur. Suasana desa terasa damai, tapi di balik ketenangan itu masih banyak cerita tentang hal-hal yang tak bisa dijelaskan secara logika. Warga desa Karangkobar percaya bahwa di sekitar mereka masih banyak makhluk halus dan orang-orang yang menggunakan ilmu hitam untuk tujuan jahat. Namun, Arif termasuk orang yang tidak percaya begituan. Menurutnya semua penyakit dan masalah bisa dijelaskan secara medis atau logis. Kalau orang sakit ya ke dokter, bukan ke dukun. Begitu kata Arif setiap kali Lestari bercerita soal keanehan di desa. Sementara Lestari sendiri lebih hati-hati. Ia tumbuh di lingkungan yang masih memegang kepercayaan lama, jadi kalau dengar cerita tentang santet atau pesugihan, ia tak berani menertawakan. Ia hanya diam dan menganggap hal-hal begitu lebih baik dihindari. Satu-satunya teman dekat Lestari di desa adalah Nabila, anak dari Kiai Syakir. Kiai Syakir dikenal sebagai tokoh agama yang dihormati warga. Rumahnya juga dijadikan pesantren kecil untuk anak-anak yang belajar mengaji setiap sore. Nabila sering datang membantu Lestari di rumah, bahkan kadang menemani kalau Arif pulang terlambat dari kantor. Suamimu baik, Lis. Tapi hati-hati, laki-laki itu kadang punya masa lalu yang gak semua bisa dilupakan, ucap Nabila suatu sore sambil melipat pakaian di ruang tengah. Lestari tertawa kecil. Maksudmu? Ya, siapa tahu dulu dia punya mantan yang belum bisa move on, jawab Nabila setengah bercanda. Lestari tak menganggap serius omongan itu. Ia percaya Arif adalah laki-laki jujur. Namun ternyata ucapan Nabila itu bukan sekedar candaan. Beberapa hari kemudian, saat Lestari sedang pergi ke pasar, seseorang datang ke rumah Arif. Perempuan itu memakai kerudung hitam dan kacamata gelap. Dari jauh, Arif mengenali wajah itu. Reni, mantan kekasihnya, sebelum ia menikah dengan Lestari. Arif sempat kaget melihatnya. Sudah hampir 2 tahun ia tidak bertemu Reni. Hubungan mereka dulu kandas karena Arif memilih Lestari, yang menurutnya lebih sederhana dan cocok untuk masa depannya. Reni sempat marah besar waktu itu, bahkan mengancam akan membuat Arif menyesal. Tapi setelah sekian lama tak ada kabar, Arif mengira semuanya sudah selesai. "Reni, kamu ngapain kesini?" tanya Arif agak gugup. Reni tersenyum tipis. "Aku cuma pingin ngomong sebentar, nggak akan lama." Arif menatap sekitar, memastikan tak ada tetangga yang melihat. "Lestari nggak ada di rumah. Kalau kamu mau bicara cepat aja, aku harus balik kerja." Reni melangkah mendekat, suaranya lirih tapi tajam. "Kamu beneran bahagia, Arif, sama dia?" Arif menarik napas dalam. "Iya, Ren, aku sudah menikah. Aku mohon kamu jangan datang lagi. Aku nggak mau ada salah paham." Perempuan itu menatap Arif lama, matanya berair tapi bibirnya menyunggingkan senyum aneh. "Kamu tahu, Rif, aku nggak pernah benar-benar bisa melupakan kamu. Kalau aku nggak bisa punya kamu, aku nggak akan biarkan siapapun punya kamu." Selesai berkata begitu, Reni berbalik dan pergi begitu saja.
Arif sempat terpaku, kata-katanya membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi ia berusaha menenangkan diri. Cuma omongan orang sakit hati, gumamnya. Sejak hari itu, Arif merasa ada yang aneh. Malam pertama setelah Reni datang, ia bermimpi aneh. Melihat Reni berdiri di kebun belakang rumah, memakai gaun putih kotor, menatapnya sambil menangis. Saat terbangun, bajunya basah oleh keringat dan ada bau melati di kamar padahal tidak ada bunga di rumah. Lestari yang tidur di sampingnya ikut terbangun. "Kamu mimpi buruk lagi, Rev?" Arif hanya menggeleng. "Enggak, cuma kepanasan." Tapi dalam hati, ia merasa tidak tenang. Keesokan harinya, Arif bercerita kepada Lestari bahwa Reni sempat datang. Wajah Lestari langsung berubah. "Dia datang ke sini? Kamu nggak bilang aku?" "Aku nggak mau kamu salah paham. Lagian dia cuma ngomong sebentar terus pergi." Lestari diam lama. "Aku nggak enak perasaan, Rif. Perempuan itu dari dulu memang aneh. Temanku di kantor kecamatan pernah bilang, Reni sekarang sering ke dukun. Katanya dia pingin balas dendam sama orang yang ninggalin dia." Arif tertawa kecil, berusaha menenangkan istrinya. Paling gosip. Jangan percaya begituan." Namun diam-diam, Arif juga merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setiap kali melintas di depan rumah Reni, udara terasa dingin dan dadanya sesak. Suatu sore saat pulang kerja, Arif melihat Reni berdiri di pinggir jalan, menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak berani berhenti, langsung memacu motor lebih cepat. Tapi dalam kaca spion, ia masih bisa melihat sosok perempuan itu tersenyum miring. Malamnya, Lestari yang sedang mencuci piring di dapur, mendengar suara langkah kaki dari luar rumah. Ia mengintip lewat jendela, tapi tak melihat siapapun. Ketika ia kembali ke ruang tengah, Arif sedang duduk di kursi dengan wajah pucat. "Kamu kenapa, Arif?" Arif tidak menjawab. Ia hanya memegang kepala, napasnya berat. "Nggak tahu, Lis. Aku merasa kayak ada yang ngikutin dari tadi." Sejak kejadian itu, suasana di rumah mereka tak lagi tenang. Kadang-kadang terdengar suara bisikan dari belakang rumah, kadang ada bayangan lewat di depan jendela. Arif mulai sering gelisah, dan tiap malam tidurnya tidak nyenyak. Lestari sempat menyarankan agar mereka berdoa bersama, tapi Arif malah kesal. "Jangan lebay, Lis. Ini cuma kebetulan. Aku cuma kecapean kerja." Namun malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih nyata. Reni berdiri di ujung ranjang, rambutnya panjang terurai, matanya merah menyala. Ia menunjuk ke arah Arif dan berkata lirih, "Aku udah bilang, kalau aku nggak bisa punya kamu, nggak ada yang bisa." Arif terbangun sambil berteriak. Keringatnya bercucuran, Lestari panik. Tapi Arif hanya diam menatap kosong ke arah pintu yang terbuka sedikit. Dari celah pintu itu, seperti ada bayangan perempuan berdiri sebelum perlahan menghilang. Desa Karangkobar yang dulu terasa tenang, mulai menunjukkan sisi gelapnya, dan Arif yang dulu menertawakan hal-hal mistik, belum tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari mimpi buruk panjang yang akan menjerat hidupnya. Sudah hampir 3 minggu sejak Reni datang ke rumah, dan sejak saat itu, keadaan Arif mulai berubah. Awalnya ia hanya mengeluh pegal di punggung dan pinggang, tapi lama-lama rasa sakit itu berpindah ke bagian bawah perut. Setiap malam ia mengeluh panas seperti terbakar, terutama di bagian kemaluannya. Lestari semula mengira suaminya hanya kecapekan kerja, tapi saat melihat Arif meringis kesakitan sampai tidak bisa tidur, ia mulai curiga. "Kamu mau aku panggilin dokter, Rif?" tanyanya cemas. Arif menggeleng menahan nyeri. "Nggak usah, Lis. Ini paling mahku kambuh." Namun rasa sakit itu makin parah. 2 hari kemudian, Lestari memaksa Arif berobat ke klinik desa. Dokter yang memeriksa hanya mengernyit heran setelah melihat hasil tes. "Semuanya normal, Bu. Nggak ada tanda infeksi atau kelainan apapun," katanya. Lestari kebingungan. "Tapi suami saya kesakitan setiap malam, Dok. Bahkan nggak bisa jalan lama." Dokter hanya menyarankan agar Arif istirahat dan minum obat penghilang nyeri. Tapi setelah pulang, obat itu sama sekali tidak membantu.
Justru tiap malam keadaannya makin buruk. Kadang Arif menggigil, kadang tubuhnya panas seperti demam tinggi. Yang membuat Lestari semakin takut, setiap kali Arif mulai kesakitan, rumah terasa aneh. Lampu sering meredup, terdengar langkah kaki di dapur, dan hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Pernah suatu malam, Lestari mencium bau melati sangat menyengat, padahal mereka tidak punya bunga itu di rumah. Lestari mulai panik. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa, tapi rasa takut tetap ada. Suaminya makin kurus, wajahnya pucat, dan matanya seperti orang kurang tidur. Suatu malam sekitar jam 2 pagi, Lestari terbangun karena mendengar suara Arif menjerit dari kamar mandi. Ia berlari menghampiri, mendapati Arif terduduk lemas di lantai. "Rif, kamu kenapa?" Lestari menahan tubuh suaminya yang gemetar hebat. Arif tidak langsung menjawab. Matanya kosong menatap ke arah cermin. Dia di situ, Lis." Lestari menoleh cepat ke arah cermin, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan mereka berdua yang terlihat samar karena lampu redup. "Nggak ada siapa-siapa, Rif. Kamu halu," ucapnya pelan. Arif menatapnya dengan wajah ketakutan. "Aku melihat Reni di cermin. Dia senyum, Lis. Mukanya pucat banget." Lestari memeluk suaminya erat. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sejak malam itu, Arif mulai takut tidur. Ia sering terjaga sampai pagi karena setiap kali memejamkan mata, sosok Reni muncul dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, Reni mengenakan kebaya putih, wajahnya rusak seperti terbakar, dan matanya merah menyala. Ia selalu berkata hal yang sama, "Kamu cuma buat aku." Setiap kali terbangun, Arif merasa seperti ada yang menekan dadanya. Kadang ia bertuk-batuk dan dari mulutnya keluar lendir berbau busuk. Lestari tak kuat lagi menahan ketakutan sendiri. Ia bercerita pada Nabila, sahabatnya yang juga anak Kiai Syakir. Saat mendengar cerita itu, wajah Nabila langsung berubah serius. "Lis, kamu harus segera minta tolong ke Bapak," katanya pelan. "Maksudmu santet?" Nabila mengangguk pelan. "Aku nggak mau suuzon, tapi gejalanya mirip. Kalau kamu terus biarin, bisa gawat. Bapak pernah bilang, santet itu biasanya dikirim pakai perantara benda atau media yang ditanam di sekitar rumah korban." Awalnya Lestari ragu. Arif jelas orang yang tidak percaya hal-hal begitu. Tapi saat melihat kondisi suaminya yang makin lemah, ia mulai pasrah. Sore harinya Lestari pulang lebih cepat dari pasar. Ia mendapati Arif duduk di teras sambil menunduk. Di sampingnya ada segelas air putih yang tak disentuh. Wajahnya tampak sangat lelah. "Kamu udah makan, Rif?" tanya Lestari pelan. Arif hanya menggeleng. "Aku nggak nafsu makan. Rasanya pahit semua." Saat itu Lestari memperhatikan sesuatu. Ada bintik-bintik hitam di leher dan dada Arif, seperti bekas tusukan kecil. "Kamu bisa ada luka kayak gini kenapa?" Arif menatapnya bingung. "Luka? Aku nggak tahu. Mungkin digigit serangga?" Namun malamnya luka-luka itu semakin banyak. Lestari melihat sendiri ketika Arif tidur, bagian tubuhnya seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit. Ia teriak ketakutan. Arif langsung bangun, tapi begitu sadar, gerakan itu hilang. Beberapa hari kemudian, mereka didatangi Pak Slamet, tetangga yang rumahnya bersebelahan. "Bu Lestari, saya mau nanya. Tadi malam saya lihat ada perempuan berdiri di depan rumah ibu. Bajunya putih, rambutnya panjang banget. Saya kira ibu, tapi waktu saya panggil dia hilang," katanya. Lestari langsung pucat. Ia tahu itu pasti bukan orang biasa. Malamnya ia menyalakan semua lampu di rumah dan membaca doa keras-keras. Tapi tepat pukul 12, angin kencang bertiup membuat semua pintu terbuka sendiri. Arif yang sedang berbaring tiba-tiba menggeliat kesakitan, memegangi perut bawahnya sambil berteriak. "Lis, tolong, panas banget." Lestari panik. Ia mencoba mengompres, tapi Arif malah semakin menjerit. Dari tubuhnya keluar bau anyir, seperti daging busuk.
Lestari menangis sambil beristighfar, tak tahu lagi harus berbuat apa. Pagi harinya ia langsung pergi ke rumah Nabila. Saat melihat kondisi Lestari yang pucat, Nabila langsung memanggil ayahnya. "Bapak, teman Nabila butuh bantuan. Suaminya kayaknya diganggu jin atau disantet." Kiai Sakir, seorang pria sepuh dengan sorban putih di bahunya, menatap Lestari penuh perhatian. "Ceritakan semuanya, Nak." Dengan suara gemetar, Lestari menceritakan semua dari awal. Mulai dari Reni datang sampai kejadian-kejadian aneh di rumah. Kiai Sakir hanya mengangguk pelan. "Apa suamimu masih percaya itu cuma sakit biasa?" tanya sang kiai. "Iya, Kiai. Dia nggak mau dibilang kena hal-hal mistik." Kiai Sakir mengelus jenggotnya. Itulah kesalahan orang zaman sekarang. Terlalu yakin sama akal, lupa kalau dunia ini bukan cuma yang bisa dilihat mata. Beliau lalu menatap Nabila. "Nab, malam nanti kita ke rumahnya. Bapak mau lihat sendiri." Sore itu Lestari pulang dengan perasaan campur aduk. Ia berharap Kiai Sakir benar-benar bisa membantu. Saat tiba di rumah, ia melihat Arif duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. "Kamu udah makan?" tanya Lestari pelan. Arif tidak menjawab. Pandangannya kosong, dan ketika Lestari mendekat, ia seperti tak sadar. Tiba-tiba Arif berbicara dengan suara serak, bukan seperti suaranya sendiri. "Kamu pikir bisa menyelamatkannya? Dia milikku, bukan milikmu." Lestari mundur ketakutan, matanya langsung berkaca-kaca. "Rif, kamu kenapa?" Tapi Arif hanya tertawa pelan, lalu tiba-tiba pingsan di kursi. Lestari menjerit memanggil-manggil namanya. Malam itu, sebelum Kiai Sakir datang, Lestari menatap wajah suaminya yang terbaring lemas. Dalam hati ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Semua keanehan yang dulu ia abaikan kini terasa nyata. Dan jika Kiai Sakir tidak segera datang, ia takut Arif tak akan bisa diselamatkan. Sore itu, suasana rumah Arif terasa lebih dingin dari biasanya. Lestari berdiri di depan pintu, menunggu kedatangan Kiai Sakir dan Nabila. Hujan rintik baru saja berhenti, tapi langit masih kelabu. Arif terbaring di kamar, matanya sayu, tubuhnya lemah, dan nafasnya kadang terengah seperti orang kehabisan tenaga. Ketika suara motor berhenti di depan pagar, Lestari langsung keluar. "Assalamualaikum, Kiai." Suaranya pelan tapi penuh harap. Kiai Sakir menatap rumah itu dengan tatapan tajam. Di sampingnya, Nabila ikut membawa sebuah tas kecil berisi botol air, daun bidara, dan kitab kecil. Begitu melangkah ke dalam, Kiai Sakir berhenti sebentar di ambang pintu. "Bismillahirrahmanirrahim," ucapnya lirih sambil menatap sekeliling. "Rumah ini sudah ditandai, Nak." "Maksud Kiai, ditandai apa?" Beliau tidak langsung menjawab. Matanya menatap ke arah sudut ruangan, lalu berjalan pelan ke arah kamar tempat Arif berbaring. Begitu melewati ruang tengah, Kiai Sakir mengangkat tangannya sedikit, seolah merasakan sesuatu. Udara di sini berat, ada yang menempel, gumamnya. Begitu masuk ke kamar, Arif membuka matanya pelan. Pak Kiai," suaranya lemah, hampir tak terdengar. Kiai Sakir mendekat. "Istighfar, Nak. Jangan lawan rasa sakitmu. Tapi jangan juga pasrah. Ada yang sedang mengikat tubuhmu." Lestari duduk di samping suaminya, menatap dengan mata berkaca-kaca. "Kiai, apa benar suami saya kena santet?" Kiai Sakir menarik kursi, lalu duduk di dekat ranjang. "Insya Allah, saya akan coba lihat dulu." Beliau menutup mata sejenak, membaca doa dalam hati. Tangannya pelan-pelan bergerak ke arah perut bawah Arif, lalu berhenti di situ cukup lama. Tiba-tiba Arif menggeliat, wajahnya menegang dan matanya melotot. "Aduh, panas Kiai, panas banget!"
Kiai Syakir tetap tenang. Tenang nak, ini reaksi wajar. Beliau melanjutkan bacaan ruqyah pelan tapi tegas. Suaranya berat, setiap ayat yang keluar terdengar bergetar. Tak lama, Arif menjerit keras. "Keluar! Pergi!" teriaknya. Suaranya seperti bukan dirinya sendiri. Lestari menjerit ketakutan. Nabila menenangkannya sambil menggenggam tangan ibunya itu. "Sabar Bu, jangan ganggu Kiai." Setelah beberapa menit, Arif kembali tenang. Tubuhnya berkeringat, matanya terpejam dan nafasnya tersengal. Kiai Syakir membuka mata, menghela nafas berat. "Saya sudah lihat sesuatu." "Lihat apa Kiai?" tanya Lestari pelan. Beliau menatap Lestari dan Nabila bergantian. Ada sosok perempuan yang terus memanggil nama Arif. Dia menangis sambil memegang boneka kain yang diikat tali merah. Santetnya termasuk jenis pengikat nafsu dan penghancur kehormatan. Tujuannya supaya Arif tidak bisa bersama siapapun kecuali pengirim santet itu. Lestari menutup mulutnya, menahan tangis. Ya Allah, kalau dibiarkan, lambat laun tubuh Arif bisa rusak dari dalam. Tapi masih bisa disembuhkan insya Allah. Saya minta izin untuk menginap semalam di sini. Kita lihat apa yang terjadi nanti malam. Lestari langsung mengangguk. "Iya Kiai, tolong suami saya." Menjelang malam, Kiai Syakir menyiapkan ruangan kecil di ruang tengah untuk sholat dan zikir. Nabila membantu Lestari menyiapkan kasur tambahan untuk Kiai. Rumah terasa lebih hening dari biasanya. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Sekitar jam 10 malam, Arif mulai gelisah di tempat tidurnya. Dia menggeliat, kadang mengerang pelan. Lestari duduk di sampingnya sambil memegangi tangannya. Kiai Syakir duduk bersila di ruang tengah, melafalkan ayat-ayat suci dengan suara pelan tapi berirama. Udara di sekitar mereka terasa berat, lampu tiba-tiba meredup. "Bismillah, jangan takut," kata Kiai Syakir. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara piring jatuh. Lestari spontan berdiri. "Kiai, suara itu dari dapur." "Diam di sini, jangan kemana-mana," perintah Kiai Syakir dengan tenang. Beliau berdiri, melangkah pelan ke arah dapur. Nabila menyalakan senter dari ponselnya menyorot jalan. Saat mereka tiba di dapur, tak ada siapapun. Tapi di lantai terlihat bekas air seperti tapak kaki perempuan basah. Ini bukan manusia, makhluk yang dikirim ikut menunggu waktu. Keduanya kembali ke ruang tengah. Arif masih berbaring dengan mata tertutup, tapi dari mulutnya keluar suara tawa kecil yang bukan suaranya. "Kiai tua, kamu gak akan bisa ambil dia dari aku," kata suara itu parau dan kasar. Lestari menjerit. "Rif, astagfirullah, itu siapa Kiai?" Kiai Syakir berdiri di samping ranjang, menatap Arif yang kini tertawa sendiri. Makhluk yang menempel di tubuhnya sedang menunjukkan diri. "Jangan takut, ini ujian iman," katanya. Beliau meletakkan telapak tangannya di dahi Arif, membaca ayat ruqyah dengan suara keras. Tubuh Arif mendadak bergetar hebat, lalu berhenti. Setelah itu ruangan kembali tenang. Tapi ketenangan itu tak lama. Tiba-tiba semua lampu di rumah padam serentak, rumah gelap gulita. Lestari menjerit lagi, sementara Nabila cepat-cepat menyalakan senter dari ponselnya. Dari luar jendela terdengar suara perempuan tertawa keras, disusul bunyi ketukan di dinding rumah, seperti ada yang memukul dengan tangan. "Pergi kau," seru Kiai Syakir sambil melanjutkan bacaan ayat kursi. Suaranya menggema di tengah kegelapan. Setelah beberapa menit suara tawa itu berhenti. Lampu menyala kembali dengan sendirinya, tapi suasana belum sepenuhnya tenang. Kiai Syakir lalu mengangkat kasur tempat Arif berbaring. Beliau merasakan hawa aneh di bawahnya. "Nab, tolong ambil senter." Nabila menyorotkan cahaya ke bawah kasur. Di sana terlihat sesuatu yang membuat semuanya membeku. Sebatang jarum hitam panjang tertancap di papan lantai, dibungkus benang merah. Lestari menutup mulutnya menahan jerit. "Ya Allah, itu apa Kiai?"
Kiai Syakir mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, memegang jarum itu dengan hati-hati. Ini bagian dari santetnya. Biasanya disembunyikan di tempat tidur atau di mana korban sering berbaring. Beliau membaca doa lalu memasukkan jarum itu ke dalam botol air doa yang sudah disiapkan. Benda ini akan saya bakar besok pagi di pesantren. Sekarang jangan tidur terlalu malam. Terus berzikir, jangan tinggalkan wudhu. Lestari mengangguk sambil menangis pelan. Ya Kiai. Malam itu mereka tidak tidur. Lestari duduk di dekat suaminya. Nabila membaca Al-Quran, sementara Kiai Syakir terus berzikir pelan. Sekitar jam 2 dini hari, Arif terbangun dengan mata merah dan pandangan kosong. Dia menatap langit-langit dan berbisik, "Dia di sini." Kiai Syakir segera mendekat, membaca doa lagi lalu menepuk lembut pundaknya. "Tenang nak, dia tidak akan bisa ganggu kamu lagi malam ini." Pelan-pelan Arif menutup mata dan tertidur. Sementara itu, Kiai Syakir menatap jendela yang masih sedikit terbuka. Di luar sana samar-samar tampak bayangan perempuan berdiri di bawah pohon mangga, menatap ke arah rumah sambil menangis pelan. Beliau memejamkan mata lalu berbisik pelan, "Kalau kamu masih mau melawan, aku akan datangi sumbermu." Besok pagi Kiai Syakir tahu apa yang harus dilakukan, mencari tempat di mana santet itu ditanam dan mengakhiri semuanya. Keesokan harinya, setelah semalam penuh kejadian aneh, suasana rumah Arif masih terasa berat. Lestari menyiapkan sarapan seadanya, tapi tak ada yang punya selera makan. Arif duduk diam di kursi ruang tamu, wajahnya pucat, matanya cekung. Kiai Syakir sejak subuh sudah berzikir di teras. Setelah selesai, beliau memanggil Arif dan Nabila ke ruang tengah. "Ada petunjuk," katanya pelan tapi tegas. "Benda yang jadi media santet itu belum semuanya ditemukan. Yang di bawah kasur cuma sebagian kecil. Pusatnya ditanam di tempat lain." Arif menatap Kiai dengan lemah. "Di mana Kiai?" "Saya semalam dapat penglihatan," jawabnya. "Tempatnya di kebun kopi belakang rumah keluarga Reni. Di sana ada kuburan tua. Kemungkinan besar disitulah asal santet ini." Lestari langsung menutup mulutnya. "Reni? Jadi benar dia yang melakukannya?" Kiai Syakir tidak menjawab secara langsung. "Kita jangan menuduh sebelum bukti jelas. Tapi kalau benar di sana, berarti memang dia yang mengirim." Siang itu Kiai Syakir menyiapkan beberapa keperluan. Air doa, daun bidara, garam, dan 1 botol kecil berisi minyak wangi kasturi. Beliau juga membawa sebatang tongkat pendek dari kayu siwak. "Saya minta kalian siap, malam nanti kita ke sana," katanya. Nabila sedikit gugup. "Malam Kiai? Kenapa nggak siang aja?" "Kalau siang, pengaruh santetnya tidak muncul. Makhluk yang menjaganya hanya keluar waktu malam. Kalau mau memutus, harus saat mereka aktif." Menjelang malam, Arif sudah mulai bisa berjalan pelan. Walaupun tubuhnya masih terasa lemah, ia memaksa ikut. "Saya nggak mau tinggal di rumah Kiai. Ini masalah saya harus ikut." Kiai Syakir mengangguk. "Baik, tapi jangan jauh dari saya." Sekitar pukul 9 malam mereka berangkat bertiga. Kiai Syakir, Arif, dan Nabila. Lestari diminta tetap di rumah sambil membaca doa. Jalan menuju kebun kopi itu sempit, hanya diterangi senter kecil dan cahaya bulan separuh. Udara malam di desa Karangkobar terasa lembab. Di kejauhan terdengar suara burung hantu dan sesekali gonggongan anjing. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka tiba di area kebun kopi. Di tengah-tengah kebun, di antara batang kopi yang tumbuh rapat, terlihat gundukan tanah dengan batu nisan tua yang sudah miring. "Inilah tempatnya," ucap Kiai Syakir sambil berhenti. Arif menelan ludah. "Kiai, ini kuburan siapa?" "Dari penglihatan saya, ini bukan kuburan keluarga. Dulu katanya ada perempuan meninggal di sini, tapi jasadnya tidak pernah diurus resmi. Kemungkinan tempat ini dipakai untuk menanam media santet karena dianggap sepi dan angker." Kiai Syakir langsung menutup mulutnya. "Reni? Jadi benar dia yang melakukannya?" Kiai Syakir tidak menjawab secara langsung. "Kita jangan menuduh sebelum bukti jelas. Tapi kalau benar di sana, berarti memang dia yang mengirim." Kiai Syakir mengeluarkan botol air doa dan menyiram sedikit ke tanah. "Bismillahirrahmanirrahim." Beliau memberi isyarat pada Arif, "Sekarang bantu saya gali pelan-pelan. Jangan gunakan tangan langsung."
Arif mengambil cangkul kecil yang dibawa Kiai, mulai menggali tanah di sisi nisan. Baru beberapa kali ayunan, bau anyir dan amis langsung tercium. "Kiai, baunya nggak enak banget," kata Arif sambil menutup hidung. "Teruskan, itu tandanya kita sudah dekat." Beberapa menit kemudian, ujung cangkul menyentuh sesuatu yang keras. Arif berhenti, menyingkirkan tanah dengan hati-hati. Di bawahnya, terlihat kain putih kusam yang terikat tali merah. "Jangan disentuh dulu," kata Kiai Syakir cepat. Beliau merapalkan doa lalu membuka ikatan itu dengan tongkat siwak. Begitu kain terbuka, terlihat boneka kain laki-laki. Bentuknya kasar, tapi bagian tubuh bawahnya diikat dengan kawat kecil dan alat kelaminnya ditusuk jarum hitam. Nabila langsung menjerit kecil dan mundur. "Ya Allah, itu..." Arif gemetar. "Itu boneka saya. Baju yang dipakai mirip warna seragam saya waktu kerja di bengkel." Kiai Syakir mengangguk pelan. "Ya, ini media utamanya. Energi santetnya disimpan di sini." Beliau mulai membaca ayat kursi keras-keras, sementara Arif memegangi botol air doa. Tiba-tiba, angin berputar kencang. Pohon-pohon kopi bergoyang hebat seolah ada badai kecil. Lampu senter Nabila mati mendadak. Dalam kegelapan, terdengar suara perempuan menjerit, tinggi dan melengking. "Arif, kamu janji sama aku, jangan pergi." Semua terdiam. Suara itu terdengar jelas dari arah kuburan, tapi tak ada wujudnya, hanya angin yang terus berputar makin kencang. Kiai Syakir tetap tenang. "Bismillah, jangan takut." Beliau menyiramkan air doa ke boneka itu. Begitu air menyentuh kainnya, terdengar bunyi mendesis seperti air disiramkan ke bara api. Arif menutup telinganya karena suara jeritan makin keras. Dari kabut yang muncul, perlahan tampak bayangan perempuan berambut panjang mengenakan daster warna putih lusuh. Matanya merah menyala. Wajahnya mirip Reni. "Pergi dari sini!" teriak sosok itu. "Dia milikku!" Kiai Syakir menatap lurus ke arah bayangan itu. "Roh yang terikat karena ilmu hitam, aku perintahkan kau keluar atas nama Allah." Beliau mengangkat tangan, membaca ayat ruqyah berulang-ulang. Bayangan itu menjerit keras, tubuhnya menggeliat seperti terbakar, lalu menghilang di telan kabut. Angin berhenti tiba-tiba. Hening. Nabila menangis pelan, menutup wajahnya. "Ayah, sudah selesai." Kiai Syakir menatap boneka yang kini mulai hancur perlahan seperti terbakar dari dalam. "Sebagian, sudah. Tapi makhluk yang menempel di tubuh Arif belum lepas penuhnya. Masih ada sisa ikatan di tubuhnya." Arif berlutut, tubuhnya lemas. "Saya masih terasa panas di sini, Kiai," katanya sambil menunjuk perut bawahnya. "Itu karena ikatan belum putus total," jelas Kiai Syakir. "Ritual terakhir harus dilakukan di tempat yang lebih kuat energinya, di pesantren saya. Malam Jumat Kliwon ini, kita selesaikan semua." Beliau menutup lubang galian, lalu menaburkan garam dan sisa air doa di atasnya, biar tidak ada yang bisa pakai tempat ini lagi. Dalam perjalanan pulang, mereka berjalan cepat tanpa banyak bicara. Nabila terus menoleh ke belakang karena merasa seperti diikuti. Sesampainya di rumah, Lestari langsung memeluk suaminya. "Gimana hasilnya, Kiai?" "Sudah ditemukan, tapi ini belum selesai," jawab Kiai Syakir dengan tegas. "Saya minta kalian siapkan diri. Besok malam Jumat Kliwon, kita lakukan pemutusan terakhir di pesantren." Arif mengangguk. "Saya siap, Kiai." Malam itu mereka semua tidak tidur. Di luar rumah, angin bertiup pelan membawa aroma melati samar. Dan di kejauhan, dari arah kebun kopi terdengar suara perempuan menangis. Pelan, memanjang, seolah belum mau melepaskan Arif sepenuhnya. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit di atas desa Karangkobar gelap tanpa bulan. Angin bertiup pelan, membawa aroma dupa dari arah pesantren Kiai Syakir. Malam itu, seluruh santri diperintahkan diam di kamar masing-masing. Hanya beberapa santri senior yang diminta membantu dalam ruangan khusus di belakang musola. Di ruangan itu, lantainya sudah digambar lingkaran besar dari kapur dengan beberapa tulisan ayat suci mengelilinginya. Di tengah lingkaran, ada tikar pandan tempat Arif berbaring. Tubuhnya masih lemah, tapi wajahnya tampak gelisah seperti menahan sesuatu di dalam dirinya. Lestari duduk di luar ruangan, ditemani Nabila. Mereka berdua hanya bisa berdoa sambil menahan cemas. Dari celah pintu,
Terlihat Kiai Syakir duduk bersila di dekat kepala Arif, sementara 4 santri berdiri di tiap sudut ruangan sambil membawa botol air doa dan dupa yang menyala. "Mulai sekarang, jangan ada yang berbicara kecuali saya," kata Kiai Syakir pelan tapi tegas. Para santri mengangguk, suasana langsung hening. Yang terdengar hanya suara serangga malam dan bunyi kayu dupa yang perlahan terbakar. Kiai Syakir membuka kitab kecil di depannya, lalu mulai membaca ayat ruqyah dengan suara rendah. Bacaan itu pelan-pelan naik nadanya, menggema di seluruh ruangan. Arif yang tadinya diam tiba-tiba menggigil. Tubuhnya bergetar keras seperti orang kejang. Santri yang memegangi kakinya hampir terlepas karena tenaganya mendadak kuat. "Pegang kuat-kuat, jangan sampai keluar lingkaran," seru Kiai Syakir tanpa menghentikan bacaannya. Mata Arif tiba-tiba terbuka lebar, tapi bukan tatapan normal. Bola matanya berubah merah pekat. Dari mulutnya keluar suara berat dan serak, bukan seperti suaranya sendiri. "Kau kira bisa memisahkan kami?" Suara itu terdengar marah. "Dia sudah milikku." Para santri langsung menunduk ketakutan. Nabila yang di luar ruangan menutup mulutnya agar tak berteriak. Lestari mulai menangis pelan. Kiai Syakir tetap tenang. "Kau siapa yang berbicara melalui tubuh ini?" tanyanya keras. "Aku Reni," teriak suara itu dari mulut Arif. "Aku mencintainya, aku mati karena dia, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku." Tubuh Arif tiba-tiba melayang sedikit dari tikar, seperti ada yang mengangkatnya. Dupa di sudut ruangan bergetar keras dan botol air doa di meja ikut bergerak sendiri. "Turun, atas nama Allah," Kiai Syakir mengangkat tangannya, membaca ayat kursi dengan lantang. Cahaya dari lilin di tiap sudut ruangan bergetar kuat, lalu padam satu persatu. Ruangan jadi gelap, hanya tersisa cahaya kecil dari lentera di tangan Kiai Syakir. Beliau tetap melanjutkan bacaannya tanpa berhenti. Tiba-tiba, dari belakang tubuh Arif muncul bayangan besar berwarna hitam. Wujudnya samar tapi terlihat memiliki tanduk dan mata menyala merah. Suaranya berat, berlapis, seperti suara dari 2 makhluk sekaligus. "Aku penjaga ikatan ini," kata makhluk itu dengan suara menggelegar. "Perempuan itu memberi tumbal darahnya untukku. Aku tak akan pergi sebelum yang laki-laki ini ikut mati." Para santri panik, tapi Kiai Syakir langsung menegur mereka. "Jangan lari, kalau kalian lari, dia akan bebas." Beliau mengambil air doa dan menyiramkan ke arah bayangan itu. Begitu air mengenai tubuhnya, terdengar suara mendesis keras seperti air disiram ke besi panas. Bayangan itu mundur sedikit sambil menggeram marah. "Tidak ada yang bisa melawan perjanjian darah," teriak makhluk itu. Kiai Syakir berdiri tegak. "Perjanjian itu tidak sah di sisi Tuhan. Kalian hanya menipu manusia lemah." Beliau membaca doa pemutus sihir ayat demi ayat, suaranya semakin keras dan tegas. Para santri ikut membaca bersama. Arif yang masih di tengah lingkaran menggeliat keras, tangan dan kakinya menendang ke segala arah tapi tidak bisa keluar dari garis kapur. Suaranya berubah-ubah antara menangis dan tertawa. "Tolong aku Kiai, panas, tolong!" Lalu berubah lagi, "Jangan ganggu aku, biarkan aku bersamanya." Lestari dari luar ruangan tak tahan lagi, ia berteriak, "Arif, sadar, Rif, ini aku Lestari." Kiai Syakir langsung menoleh, "Jangan ganggu Bu, kalau kamu masuk malah berbahaya." Lestari menunduk, air matanya jatuh deras. Nabila memeluknya erat sambil berbisik doa. Di dalam ruangan, Kiai Syakir mengambil sesuatu dari tas kecilnya, boneka santet yang mereka temukan di kuburan. Boneka itu kini disimpan dalam wadah kaca. "Inilah yang mengikatmu," kata Kiai Syakir sambil mengangkatnya tinggi-tinggi. "Atas nama Allah, aku kembalikan semua perjanjian sesat ini ke asalnya." Makhluk hitam itu menggeram. "Tidak, jangan!" Kiai Syakir meneteskan minyak kasturi ke boneka itu, lalu disiram dengan air doa. Bacaan doa mengiringi setiap tetes yang jatuh. Tak lama kemudian, boneka itu mulai berasap seperti terbakar dari dalam. Jeritan keras terdengar dari tubuh Arif. Suara Reni kembali keluar dari mulutnya, kali ini terdengar seperti orang kesakitan. "Arif,
Jangan tinggalkan aku sudah menyerahkan nyawaku untukmu. Kiai Sakir menatap tajam. Kamu bukan cinta, kamu setan yang menjerat. Pergi ke tempatmu. Beliau mengangkat tangan dan membaca ayat terakhir dengan penuh tenaga. Seketika, boneka itu terbakar sempurna hingga menjadi abu. Angin besar berhembus dari dalam ruangan meniup abu itu keluar melalui jendela yang tiba-tiba terbuka sendiri. Tubuh Arif jatuh lemas ketikar. Makhluk hitam di belakangnya menjerit panjang lalu menghilang bersama bau busuk yang menyengat. Semua dupa mati bersamaan dan ruangan menjadi hening. Kiai Sakir berlutut di samping Arif memeriksa nafasnya. Alhamdulillah, dia masih hidup, katanya dengan lega. Para santri yang tadi ketakutan perlahan mendekat. Salah satu dari mereka menyalakan lentera lagi, memperlihatkan wajah Arif yang kini tenang, matanya tertutup, tubuhnya tidak lagi panas. Namun di sudut ruangan masih terdengar suara lirih perempuan menangis. Nabila mendengarnya jelas. Ia menatap ayahnya. Ayah, masih ada yang tersisa? Kiai Sakir menggeleng pelan. Itu bukan lagi Reni, hanya gema dari ruh yang belum diterima bumi. Biar Allah yang mengurusnya. Beliau menutup dengan doa terakhir, memohon agar semua makhluk jahat tidak lagi mengganggu keluarga Arif. Setelah selesai, Lestari berlari masuk memeluk suaminya yang masih pingsan. Ia menangis tanpa henti. Terima kasih Kiai, kalau bukan karena Kiai, mungkin suami saya sudah mati. Kiai Sakir tersenyum kecil. Semua karena izin Allah, Bu. Tapi ingat, kejadian seperti ini tidak datang tanpa sebab. Arif harus bertaubat dari kesalahannya di masa lalu. Jangan pernah lagi bermain-main dengan perasaan orang. Lestari mengangguk, menatap suaminya yang perlahan membuka mata. Saya peranji Kiai, kami akan berubah. Di luar, ayam jantan mulai berkokok. Tanda malam sudah menuju pagi. Kiai Sakir berdiri dan menatap langit-langit ruangan. Perjuangan malam ini selesai, tapi bekasnya akan tetap jadi pelajaran bagi semua. Angin pagi masuk ke ruangan membawa bau wangi bunga melati. Tapi kali ini bukan bau busuk seperti tadi. Bau itu lembut, seolah tanda bahwa segala kegelapan sudah diangkat dari tubuh Arif. Sejak malam ritual di pesantren itu, keadaan Arif perlahan membaik. Tubuhnya sudah tidak lagi panas, dan matanya yang dulu sering tampak kosong, kini mulai kembali jernih. Ia bisa tidur tanpa mimpi buruk, tanpa teriak-teriak di tengah malam. Nabila akhirnya bisa bernapas lega, meski masih sering terbangun karena takut hal itu terulang lagi. Kiai Sakir sempat datang ke rumah mereka 2 hari setelah ritual. Beliau memeriksa keadaan Arif sambil menaruh segelas air doa di meja ruang tamu. Keadaanmu sudah jauh lebih baik, Nak, katanya dengan nada tenang. Tapi ingat, yang kita lawan waktu itu bukan sekadar makhluk goib. Itu hasil dari perjanjian dan dendam. Arif menunduk merasa bersalah. Ia masih ingat jelas nama Reni disebut-sebut dalam ritual itu. Dulu, Reni adalah mantan pacarnya yang sangat mencintainya. Mereka sempat berencana menikah, tapi hubungan kandas karena Arif memilih Nabila. Reni tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia sempat datang ke rumah, memohon agar Arif tidak meninggalkannya, tapi Arif malah memarahinya dan mengusirnya. Kini setelah semua kejadian itu, rasa bersalah menumpuk di dalam hatinya. Jadi, semua ini karena Reni, Kiai? Tanyanya pelan. Kiai Sakir mengangguk pelan. Reni terlalu larut dalam amarah. Ia mencari jalan pintas dengan ilmu hitam, tapi yang tidak disadarinya, setiap perjanjian seperti itu selalu menuntut bayaran. Arif diam lama. Di kepalanya terbayang wajah Reni yang dulu polos, tertawa di kebun kopi waktu mereka masih sering main bersama. Ia tidak menyangka cinta yang dulu sederhana bisa berubah jadi dendam sekejam itu. Beberapa hari kemudian, kabar menggegarkan datang dari ujung desa. Seorang warga, Pak Raji, yang sedang mengambil kayu di belakang rumah Reni, mencium bau busuk menyengat dari arah rumah itu. Rumah Reni memang sudah lama tertutup dan jarang terlihat ada aktivitas. Setelah dipanggil-panggil tak ada jawaban, warga akhirnya mendobrak pintu. Begitu pintu terbuka, bau langsung menyeruak kuat. Di ruang tengah, tubuh Reni ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar menatap ke arah langit-langit, dan mulutnya seperti terbuka setengah seolah sedang menjerit. Tangannya mencengkram kain lusuh yang sudah menghitam. Warga geger. Ada yang langsung pingsan, ada yang buru-buru lari sambil membaca istighfar.
Polisi desa dipanggil, tapi mereka juga kebingungan karena tubuh Reni seperti mati berhari-hari, padahal beberapa warga mengaku masih melihatnya lewat di jalan 2 malam sebelumnya. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa Karangkobar. Orang-orang mulai mengaitkan kejadian itu dengan ritual yang dilakukan Kiai Syakir beberapa waktu lalu. Apalagi beberapa santri yang ikut dalam ru'yah mengatakan sempat melihat bayangan perempuan menyerupai Reni keluar dari tubuh Arif. Nabila langsung menangis ketika mendengar berita itu. Ia tidak tahu harus merasa lega atau takut. Arif pun terpukul berat. Ia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti itu. Dalam hati, ia berharap bisa meminta maaf, tapi semuanya sudah terlambat. Sore itu, Arif dan Nabila pergi ke rumah Kiai Syakir untuk memberitahu tentang kabar matinya Reni. Kiai Syakir sudah mendengarnya lebih dulu dari warga lain. Beliau hanya menghela napas panjang sambil menatap keluar jendela. Semua sudah ditakdirkan begitu, ujar beliau. Reni sudah membayar harga dari perbuatannya. Ilmu hitam itu selalu menuntut nyawa. Tapi ingat Arif, kamu juga tidak sepenuhnya bersih dari masalah ini. Luka yang kamu buat pada hatinya dulu jadi jalan masuk bagi setan untuk menjeratnya. Arif menunduk dalam-dalam. Saya menyesal Kiai. Kalau saja waktu itu saya bisa lebih sabar, mungkin dia nggak akan sampai kayak gini. Kiai Syakir menepuk pundaknya. Penyesalan itu tanda hatimu masih hidup. Tapi jangan berhenti di situ. Doakan dia, minta ampunan untuknya. Semoga Allah menerima taubatnya dan menutup segala aibnya. Malam itu Arif tidak bisa tidur. Di luar hujan turun rintik-rintik suara kodak bersahutan di sawah belakang rumah. Ia duduk di kursi dekat jendela sambil menatap gelap. Tiba-tiba, dari arah kebun kopi di belakang rumah, terdengar suara tangisan perempuan lirih. Awalnya ia mengira hanya suara angin, tapi semakin lama tangisan itu makin jelas. Arif menggigil. Ia menatap keluar jendela dan samar-samar terlihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di antara batang kopi. Rambutnya panjang dan wajahnya seperti menatap ke arahnya. Arif langsung menutup gorden dan membaca ayat kursi dengan terbata-bata. Tangisan itu perlahan menghilang, tapi hatinya berdebar sangat cepat. Ia tahu betul, meskipun Reni sudah mati, arwahnya belum benar-benar tenang. Keesokan paginya, warga desa ramai membicarakan kejadian yang sama. Ada yang bilang melihat bayangan perempuan berjalan di kebun kopi. Ada juga yang mengaku mendengar suara orang memanggil nama Arif di tengah malam. Bahkan beberapa pemuda desa yang iseng lewat di sana malam hari mengaku melihat boneka kain terletak di atas tanah, basah karena hujan. Kiai Syakir akhirnya datang lagi ke rumah Arif. Beliau membawa sebotol air doa dan segenggam garam kasar. Ruh Reni masih terikat pada tempat yang dulu dia jadikan media ilmu hitam. Jangan mendatangi tempat itu lagi, biar saya dan para santri yang membersihkannya. Malam itu Kiai Syakir bersama 3 santrinya pergi ke kebun kopi. Mereka membaca ayat-ayat suci dan menaburkan garam doa di sekitar kuburan tua yang dulu jadi tempat ditemukannya boneka santet. Saat doa dibacakan, angin berhembus kencang seperti ada yang berteriak marah dari dalam tanah. Santri paling muda hampir jatuh karena terdorong angin itu. Tapi Kiai Syakir terus membaca doa dengan suara lantang sampai suasana perlahan kembali tenang. Setelah semuanya selesai, beliau menancapkan sebatang kayu kecil bertuliskan kalimat tauhid di tanah itu. Biar tempat ini tidak lagi jadi sarang makhluk jahat, ujar beliau. Sejak malam itu, tangisan dari kebun kopi tidak pernah terdengar lagi. Warga mulai berani lewat meski tetap dengan perasaan was-was. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, beberapa orang yang lewat mengaku mencium aroma melati menyengat dari arah kebun itu. Disusul suara lembut memanggil nama Arif. Arif sendiri memilih menjauh dari tempat itu. Ia dan Nabila pindah ke rumah baru yang lebih dekat ke kota. Meskipun begitu, rasa bersalah pada Reni tetap menghantui. Kadang saat sendirian ia merasa ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Kiai Syakir menasihati agar ia terus memperbanyak doa dan sedekah untuk almarhumah Reni. Jangan takut pada arwahnya, kata beliau. Takutlah pada dosa yang membuat arwah itu tidak bisa tenang. Bertahun-tahun kemudian, kebun kopi itu menjadi tempat yang dihindari warga desa Karangkobar. Tak ada yang mau berkebun di sana lagi. Di malam-malam sepi, suara langkah kaki kadang masih terdengar di antara pepohonan, seperti seseorang berjalan perlahan sambil menangis. Warga percaya itu bukan lagi arwah jahat, tapi roh seorang perempuan yang menyesal karena cintanya berubah jadi kutukan. Sedangkan Arif hidup tenang bersama Nabila, berusaha menebus masa lalunya dengan kebaikan. Tapi setiap kali hujan turun dan angin berhembus dari arah kebun kopi itu, hatinya selalu teringat. Cinta yang berujung dendam, dan harga yang harus dibayar oleh keduanya.
Beberapa bulan setelah kejadian itu, suasana desa Karangkobar perlahan kembali seperti semula. Warga sudah mulai berani beraktivitas malam hari, meski sebagian masih enggan melewati kebun kopi yang ada di belakang rumah almarhumah Reni. Tempat itu kini dibiarkan kosong, tidak ada lagi yang berani menanam atau menebang pohon di sana. Kiai Syakir menjadi sosok yang sangat dihormati. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekedar memohon doa. Warga percaya, tanpa bantuan Kiai Syakir, Arif mungkin sudah tidak tertolong. Cerita tentang ruqyah besar di malam Jumat Kliwon menjadi buah bibir di warung kopi, meski tak semua orang berani membicarakannya terlalu keras. Arif sendiri berubah banyak. Ia terlihat lebih tenang dan rajin beribadah. Bersama Lestari, ia sering datang ke pesantren untuk membantu membersihkan halaman, menyumbang bahan makanan, dan kadang ikut dalam kegiatan pengajian. Warga melihat perubahan itu sebagai bentuk penyesalan dan rasa terima kasihnya kepada Allah dan Kiai Syakir. Namun, meski keadaan tampak normal, bisik-bisik tentang kejadian aneh masih terdengar. Beberapa warga mengaku pernah mendengar suara perempuan menangis di tengah malam dari arah kebun kopi belakang rumah Reni. Suaranya lirih tapi panjang dan membuat bulu kuduk berdiri. Kadang disertai aroma melati yang menyengat bercampur bau busuk seperti bangkai. Beberapa pemuda desa yang nekat mencoba membuktikan kabar itu malah jatuh sakit setelah pulang dari kebun tersebut. Mereka menggigil semalaman, mengigau menyebut nama seseorang yang tidak dikenal. Sejak itu, warga sepakat untuk tidak lagi membicarakan kebun kopi, apalagi mendatanginya pada malam Jumat Kliwon. Kiai Syakir sendiri hanya berkata singkat ketika ditanya tentang hal itu. "Perjanjian hitam tidak mudah diputus begitu saja," ujarnya pelan. "Ada yang menjaga sisa-sisanya sampai waktu yang ditentukan." Sejak saat itu, kebun kopi di desa Karangkobar dikenal dengan nama Kebun Reni, tempat yang dianggap memiliki penjaga tak kasat mata. Warga hanya berani lewat pada siang hari, dan setiap melewati area itu, mereka selalu menunduk sambil membaca doa. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya sekedar cerita desa. Tapi, bagi yang pernah merasakan sendiri kejadian aneh di malam hari, suara tangisan perempuan dan aroma melati busuk itu nyata adanya. Mereka percaya itu bukan lagi arwah Reni yang gentayangan, melainkan penjaga perjanjian yang belum sepenuhnya putus.